Puji Tuhan, Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Baik, pagi ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan, dan mujizat Tuhan. Karena itu mari kita bersama mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa dan kita percayakan ibadah pada saat ini. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Engkau yang terindah
Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan mengatakan singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin, saudaraku. Siap terima yang baik dari Tuhan? Amin. Haleluya. Nah, tema renungan kita, Tuhan sanggup memulihkan ekonomi. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudaraku, di saat kelaparan, Ishak menabur dan panen besar. Nah, ini yang saya katakan, ini adalah mukjizat. Nah, mukjizat itu terjadi, kuncinya adalah ketaatan, saudara. Ishak taat akan perintah Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, kalau saudara baca ayat sebelumnya, itu dia nurut. Kemana dia harus pergi, kemana dia harus datang. Di sini, saudaraku, kita melihat bahwa ketika Ishak menabur, itu adalah sesuatu yang, ya tentu saja kalau Ishak tidak taat, dia bisa membantah Tuhan. Di saat kelaparan seperti ini menabur, mana mungkin. Tetapi Ishak taat, dan Ishak tetap melakukan. Dia menabur, saudara. Maka ketaatan itulah membuat Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Nah, saudaraku, menabur adalah tugas Ishak. Tugasnya taat. Dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Kemudian hasilnya, nah itu adalah bagian Tuhan yang membuat Ishak panen besar. Dan ayat 13 dikatakan ia menjadi kaya dan menjadi sangat kaya. Nah, kalau saudara, kita akan melihat juga di Perjanjian Baru bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, ini saudara, kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Jadi ini ceritanya soal kebangkitan Lazarus. Dan saya ingin menekankan saat ini, yaitu mukjizat itu terjadi, kuncinya adalah dari ketaatan. Nah, kalau kita baca, saudara, di dalam ayatnya yang ke-38, maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Nah, saudaraku, cerita tentang Lazarus tidak asing bagi kita. Namun mukjizat terjadi
Itu karena ada ketaatan, saudara. Ketaatan ketika murid-murid disuruh oleh Tuhan Yesus suruh mengangkat batu itu. Ya, di dalam ayat yang ke-39 tadi dikatakan, kata Yesus, angkat batu itu. Nah, mujizat terjadi karena dua hal. Yang pertama, ada manusia yang melakukan, dan bagian yang kedua adalah bagian Allah yang melakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat batu itu manusia bisa melakukan. Nah, untuk membangkitkan Lazarus itu perlu kuasa ilahi. Amin, saudara. Manusia tidak bisa melakukan itu. Nah, sekali lagi mujizat terjadi. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Saudaraku, saya mau bersaksi bagaimana Allah bekerja dengan cara luar biasa di dalam kehidupan saya. Tuhan proses. Saya bersyukur Tuhan kasih pengalaman yang sebetulnya pengalaman itu ya ngeri-ngeri tapi sedap, saudara. Ya, puji Tuhan, haleluya. Nah, saya bersaksi, saudara, ketika saya mengalami kebangkrutan, ya, rumah, mobil, toko dijual, semua saya jual, saudara. Buat apa? Buat bayar hutang. Itu pun, saudara, masih kurang, saudara. Saya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang tidak layak. Saya tinggal di rumah kontrakan dekat kandang ayam, saudara. Sehingga tidak heran kalau pada waktu itu saya, istri, anak-anak sakit gantian, saudara. Ya, mengapa? Karena memang atmosfer sekeliling rumah itu tidak sehat, dekat kandang ayam. Apalagi kalau hujan rintik-rintik tiba, saudara. Ya, setelah mungkin hujan rintik-rintik, ya kita siap dengan nasi hangat, nasi putih hangat, sama tempe, sambal terasi, kerupuk, wah sudah nikmat. Tetapi ketika hujan turun, saudara, bau kotoran ayam itu, saya menikmati kaldu ayam. Nah, tidak heran sehingga saya, keluarga saya sakit gantian. Nah, saya pernah tinggal di rumah itu, saudara. Nah, keadaan yang saya alami itu secara akal manusia itu amat sangat berat. Orang bilang, wah ini Pak Suryanto ini pasti habis-habisan, tidak bisa akan bangkit lagi. Nah, itu, saudara, pikiran manusia seperti itu. Tetapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ketika kiri kanan, muka belakang mentok, oh puji Tuhan, haleluya, masih ada jalan ke atas, saudara. Masih ada jalan ke atas. Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada masa kesesakan, maka aku, Tuhan, akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ketika saya berseru kepada Tuhan, mujizat terjadi. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga juga firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, puji Tuhan, haleluya. Ketika saya kiri kanan muka belakang mentok, saya berseru kepada Tuhan, dan Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang mendengar setiap seruan doa kita. Amin, saudaraku. Dan hasilnya, saudara, ketika saya tidak ada modal, hutang banyak, mungkin saudara mengatakan, tidak apa-apa Pak, tidak punya modal, hutang banyak, tapi masih punya nama baik. Waduh, saudaraku, boro-boro nama baik. Saya buka cek banyak yang kosong, saya hutang orang masih kurang banyak. Tidak punya modal, hutang banyak, tidak punya nama baik. Habislah, saudara. Ya, orang dunia habislah. Tidak berdaya. Tetapi kita punya Tuhan yang sanggup
memulihkan setiap pergumulan kita. Amin saudara. Tuhan pulihkan sehingga hutang-hutang saya yang demikian besar itu bisa saya lunaskan. Itu bukan oleh kuat dan gagah saya. Dan saya percaya saya dan saudara itu sama saudara. Tetapi saya percaya itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya. Dan saudara, mujizat itu terjadi, ya. Namanya mujizat terjadi. Kuncinya sekali lagi itu karena saya taat. Taat. Ketika apa, saudara? Ketika di dalam pergumulan doa saya, Tuhan ingatkan kisah-kisah seperti Lazarus, kisah-kisah seperti Ishak menabur tadi, saudara. Hal-hal yang mustahil. Dan kuncinya adalah taat. Dan apa yang dapat saya lakukan pada waktu itu, saudara? Saya buka toko. Kalau saya tidak taat, bisa saja, saudara, saya membantah Tuhan. Mengapa saya harus buka toko? Apa yang saya jual di toko? Nggak ada apa-apa, Tuhan. Nggak ada barang dagangan. Tetapi saya taat. Saya buka toko. Saya keliling. Saya cari order. Nah, itu yang bisa saya lakukan. Puji Tuhan, haleluya. Dan yang tidak bisa saya lakukan adalah apa, saudara? Yang merupakan bagian Tuhan, yaitu modal, barang-barang dagangan, pabrik menjadi supplier saya dan pelanggan. Dan itu rupanya bagian Tuhan. Ketika saya taat dan Tuhan campur tangan, sehingga apa, saudara? Waduh, barang-barang dagangan yang Tuhan kirim lewat pabrik, apa yang saya pasarkan itu laris keras. Boom. Jadi di sini, saudara, jadi tetangga-tetangga bilang bahwa wah, tangannya Pak Andreas Suryanto ini wangi, katanya. Bukan tangan saya yang wangi, tapi saya percaya itu semua karena campur tangan dan berkat Tuhan. Sehingga barang-barang yang saya pasarkan, saya jual itu laku keras, saudara. Dan itu bukan oleh karena saya yang hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat. Amin, saudaraku. Amin. Sehingga, saudara, wah, banyak pabrik yang tadinya tidak percaya kepada saya, maka wah, banyak barang ya store ke toko saya, sehingga barang saya komplit, banyak. Tidak cuma itu saja, saudara, bahkan pelanggan-pelanggan banyak yang datang. Dan banyak yang mengatakan, wah, kalau saya belanja di tokonya Pak Andreas Suryanto ini, wah, laris, laku keras barangnya. Nah, saya percaya itu semua pelanggan-pelanggan saya juga diberkati Tuhan. Seperti janji Tuhan kepada Abraham, orang yang memberkati engkau juga akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini di masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, banyak, saudaraku, negara-negara ya, terpengaruh, terdampak oleh COVID-19 ini, saudara, termasuk Indonesia. Sehingga, saudara, saya punya banyak teman-teman juga mengatakan bahwa situasinya gawat. Ya, pabrik yang punya pabrik, banyak yang pabriknya ditutup. Ya, mungkin tidak ditutup, saudara, mereka mengurangi karyawan. Yang kerja mulai dibatasi, gantian giliran kerjanya. Yang di kantor juga seperti itu, saudara. Yang di kantor-kantor juga mengalami hal yang sama. Kalau saya tanya, banyak mereka yang di PHK. Kalaupun tidak di PHK, mereka honornya sudah dikurangin. Tidak cuma honornya dikurangin, ya, juga jam kerjanya juga dikurangin. Sehari masuk, sehari libur, saudara. Nah, saudaraku, ini yang hari-hari ini terjadi. Nah, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kalau kita menaruhkan pandangan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita, Allah yang sanggup memulihkan keluarga kita, Allah yang sanggup memulihkan
pekerjaan kita, ekonomi kita. Dan kita punya Allah yang sanggup untuk memulihkan pelayanan kita. Percayalah saudara, bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, dan Allah yang amat sangat rindu untuk menjadikan anak-anaknya menjadi umat pemenang. Tidak cuma sekedar menang, tetapi menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Amin saudaraku. Sekali lagi percayalah, jangan takut, jangan khawatir. Letakkan, serahkan semua beban masalahmu di bawah kaki Tuhan, karena Dia Tuhan sanggup memulihkan semua keadaan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah beritakan pada saat ini Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak orang terpapar. Tetapi kami tahu Tuhan, ketika kami menaruh iman dan pengharapan ini hanya kepada Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan sudah mengajar kepada kami, dalam keadaan apapun, kalau kami rindu mengalami mujizat terjadi dalam kehidupan kami perlu taat. Kami perlu melakukan apa yang harus kami kerjakan. Kami harus lakukan itu. Dan yang tidak dapat kami lakukan, kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya kalau firman Tuhan berbicara pagi ini, Ishak menabur, hasilnya 100 kali lipat, menjadi kaya dan amat sangat kaya. Lazarus dibangkitkan. Ada ketaatan. Bagian manusia dia menyingkirkan batu, dan bagian Tuhan adalah membangkitkan Lazarus. Demikian juga Tuhan, di dalam kehidupan kami rindu, kami akan dengan semangat melakukan apa yang dapat kami lakukan. Kami taat kepadamu Tuhan. Dan yang tidak dapat kami lakukan, kami serahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan memulihkan keadaan kami. Memberkati Ishak, juga memberkati, menghidupkan Lazarus. Dan Engkau juga akan memulihkan ekonomi kami, memulihkan semua keadaan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berbicara. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, mohonkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita secara online pada saat ini, dan baiklah kita akan kembali kepada keluarga kita, aktivitas kita, dan rencana kita pada hari ini. Sekali lagi mengangkat kedua tangan di hadapan Bapa. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu, rencanamu pada hari ini, dan kiranya kemurahan Tuhan itu akan selalu memeliharakan, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau boleh tampil bersinar oleh kemurahan Allah Bapa, dan berkatnya Kristus akan selalu berdiam di dalam hatimu, keluargamu, rumah tanggamu, dan engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah oleh Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpin, menuntun, menghiburmu
mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.